Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi XKI kelas 6. Adapun KD pada pembahasan kali ini adalah tentang menganalisis biografi Sunan Muria dan perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Sedangkan KD yang kedua yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, mari kita bahas, kita tonton video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk video kali ini dan tonton sampai habis. Perhatikan penjelasan berikut. Ya, silsilah Sunan Muria. Silsilah Sunan Muria ini adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Jadi Sunan Muria itu anaknya Sunan Kalijaga. Nama kecilnya bernama Raden Umar Said atau disebut Raden Prawoto. Ini nama lainnya ya. Terus nama Sunan Muria ini, nama Murianya diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yaitu di lereng Gunung Muria di Kabupaten Kudus. Dalam perkawinannya, Sunan Muria dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung, kakak dari Sunan Kudus, beliau memperoleh seorang anak putra namanya Pangeran Santri, ya, mendapat julukan Sunan Ngadilangu. Ini adalah putranya Sunan Muria, yaitu Pangeran Santri. Sedangkan kepribadian dan gaya dakwahnya, beliau sama seperti ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sama-sama melalui seni dan budaya, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Beliau suka bergaul dengan rakyat jelata sambil bercocok tanam dan berdagang. Sunan Muria menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyebarkan atau menyiarkan agama Islam. Beliau mampu memecahkan masalah-masalah yang rumit. Nah, ini adalah kepribadian dan gaya dakwahnya. Adapun ajaran Sunan Muria, beliau mengajarkan kepada pengikutnya untuk menjadi saleh sosial atau soleh ya, soleh sosial, yaitu menjadi soleh sosial ini berarti bahwa bertakwa kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bertanggung jawab kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertanggung jawab kepada sesama manusia. Ini adalah soleh sosial, ajaran Sunan Muria. Menurut keturunan ke-15 Sunan Muria, yaitu Mastur, mengungkapkan bahwa ajaran soleh sosial inilah yang menjadi inti dari ajaran Sunan Muria, yaitu pagerano omahmu kanthi mangkok, pagarilah rumahmu dengan mangkok. Salah satu implementasi soleh sosial ini adalah dermawan terhadap sesama. Sedangkan tauhid yang diajarkan Sunan Muria ini menyentuh 3 ranah, baik ranah ketuhanan, ranah sosial, hingga lingkungan, sehingga dapat menyatu dalam satu konsep, yaitu namanya keimanan. Segenap khazanah lokal berupa kearifan lingkungan yang bersumber dari agama pun segera diijawantahkan. Sejak dulu
Sunan Muria selalu mengedepankan penghargaan terhadap leluhur, adat istiadat, dan sikap toleransi terhadap siapapun. Penghargaan terhadap seni dan budaya juga ditunjukkan dengan adanya dua tembang Jawa, yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Jadi beliau menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Seperti sunan-sunan yang lainnya, ya, banyak menciptakan tembang-tembang Jawa, seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, bahkan Sunan Kalijaga pun menciptakan tembang dolanan yang bisa diingat dan mudah diterima oleh masyarakat. Tembang Sinom dan Kinanti ini berisi tentang orang tua yang senantiasa menyayangi yang muda. Jadi yang tua menyayangi yang muda, terus yang muda menyayangi yang tua atau menghormati yang tua, sama ya. Serta memberi pesan kepada para pemimpin bahwa kepentingan rakyat harus menjadi kepentingan yang paling utama atau panglima. Adapun daerah dakwah beliau cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwono sampai pesisir utara sana. Nah, ya. Beberapa jejak peninggalan beliau adalah peninggalannya berupa situs yang dikeramatkan, diantaranya antara lain Buah Parijoto. Nah, kalau kalian pergi ke Muria, ya, ke Kabupaten Kudus, di Gunung Muria, di sana banyak orang yang berjualan parijoto ini, ya. Terus ada yang namanya kayu pakis haji. Nah, ini ya. Jadi beliau itu menanamkan bercocok tanam tumbuhan yang ditanam pertama kali adalah parijoto dan pakis haji. Di antara peninggalan yang lain yaitu berupa air gentong yang terdapat di lokasi pemakaman, ya. Terus ngebul bulusan, pohon kayu adem ati, serta hutan jati keramat. Ini beberapa jejak peninggalan beliau Sunan Muria. Segenap mitologi situs keramat alami tersebut hingga kini dipercaya masyarakat mengandung sebuah tuah karomah dari Sunan Muria. Sunan Muria setelah wafat beliau dimakamkan di puncak Gunung Muria. Karena itulah kemudian masyarakat menyebutnya dengan sebutan Sunan Muria. Nah, beliau dimakamkan di puncak Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Tidak diketahui secara pasti Sunan Muria wafat, tetapi selama ini masyarakat telah menetapkan bahwa setiap tanggal 15 Muharram atau 15 Suro sebagai pelaksanaan ganti luhur, yang berarti memperingati haul Sunan Muria. Ini setiap tanggal 15 Suro, ya, sebagai pelaksanaan haul Sunan Muria ini, ya. Nah, makam Sunan Muria ini terletak di belakang masjid bertingkat dua peninggalan Sunan Muria, ya. Nah, makam Sunan Muria dapat dicapai dengan berjalan kaki melewati kurang lebih 432 buah anak tangga yang harus dilewati dari pintu gerbang di dekat lokasi parkir. Jadi dari lokasi parkir kemudian naik anak tangga itu sekitar 432. Dan bagi yang tidak kuat naik, sekarang sudah banyak ojek untuk naik ke Gunung Muria tersebut. Demikian, ya,
pertemuan pada kali ini. Selanjutnya untuk tugas silahkan dipahami dan dikerjakan, selanjutnya bisa dikumpulkan. Di antaranya ya, ini ada 7 ya. Siapa nama ayah, ibu, istri, dan anak dari Sunan Muria. Terus yang nomor 2, bagaimana kepribadian gaya dakwah Sunan Muria. Terus yang ketiga, apa nama ajaran Sunan Muria yang terkenal, dan kemudian sama dijelaskan. Di mana saja ruang lingkup daerah dakwah Sunan Muria. Terus yang kelima, sebutkan jejak peninggalan Sunan Muria. Yang keenam, kapan diperingati haul atau peringatan meninggalnya Sunan Muria. Yang ketujuh, di mana letak makam Sunan Muria. Demikian tugas pada pertemuan kali ini, semoga dipahami ya. Jangan lupa untuk subscribe video kali ini. Demikian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan cari referensi yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.